sampaikan bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa itu jauh lebih besar daripada amalan mereka. Balasan yang paling sedikit pada setiap amalan itu adalah 10 kali lipat. Itu balasan yang paling sedikit. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Ini balasan minimal. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya. Jazaan wifaqah, balasan yang setimpal bagi orang yang melakukan keburukan. Orang yang melakukan kebaikan, satu kebaikan minimal akan dibalas 10 kali. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menginfakkan di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir. Pada setiap butir tumbuh 7 ranting. Fi kulli mi'atu habbah as'afan 100, dan dilipat gandakan 100 lagi sampai 700 sampai pahala yang tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbus samawati wal ardi, Rabbnya langit-langit dan bumi. Rabb maknanya adalah zat yang memiliki 3 sifat. Zat yang mengandung 3 sifat. Atau Rabb nama yang mengandung 3 sifat. Memiliki, menciptakan, memiliki, dan mengatur. Jadi makna Rabb adalah zat yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur. 3 hal ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardh, maknanya adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan yang memilikinya, dan yang mengatur langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Ar-Rahman. Kenapa disebutkan di sini Ar-Rahman? Zat yang Maha Penyayang. Dialah yang mengatur langit-langit dan bumi, yang menciptakannya dan yang memilikinya adalah zat yang Maha Penyayang. Menunjukkan sebuah isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan dengan kasih sayangnya. Ketika Allah menciptakan makhluknya, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan karena kasih sayangnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman, zat yang Maha merahmati. Apa setelahnya? 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dan yang menciptakan manusia. Sebelum Allah mengatakan yang menciptakan manusia, Allah dahului dengan menyebutkan namanya Ar-Rahman, menunjukkan bahwasanya penciptaan manusia itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Ya, disebutkannya Ar-Rahman di sini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah mengatur langit-langit dan bumi itu dengan rahmatnya. La yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak mampu mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara dengan Allah hanya lewat doa. Ya, hanya melalui doa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, yaqumur ruhu wal malaikatu, akan berdiri ruh dan para malaikat sofan, berbaris-baris. Makanya hari kiamat dinamakan dengan hari kiamat. Kiamah maknanya berdiri, kiamah, kiam, berdiri. Karena tidak ada satu makhluk pun yang duduk ketika itu. Semuanya berdiri. Tidak ada yang santai duduk-duduk.
tidak ada yang selonjoran, tidak ada yang berbaring, semuanya berdiri ketakutan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah, hari yang berdiri semua makhluk. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffan. Pada hari tersebut berdiri ruh. Siapa yang dimaksud dengan ruh di sini? Di sini khilaf kalangan ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ruh di sini adalah ruhnya manusia, ruhnya anak Adam. Sebagian mengatakan ruh di sini adalah makhluk yang menyerupai manusia, namun bukan manusia, bukan malaikat, namun menyerupai manusia. Sebagian mengatakan ruh adalah Jibril alaihissalam, karena Allah menamakan Jibril dalam ayat yang lain dengan nama ruh. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh ruh al-amin, ruh yang terpercaya, maksudnya Jibril alaihissalam, kepada hatimu wahai Muhammad. Jadi dalam ayat ini Allah menamakan Jibril dengan ruh, sehingga ruh dalam surat An-Naba ini ditafsirkan dengan Jibril alaihissalam. Yauma yaqumur ruh wal malaikah. Di sini juga Allah menyebutkan ruh, yang mana yang antara tafsirnya adalah Jibril. Disebutkan juga malaikat, padahal Jibril bagian dari malaikat. Ya, ingat kaidah tadi, ketika disebutkan sesuatu yang umum, disebutkan juga sesuatu yang khusus, menunjukkan keutamaan yang khusus tersebut. Dan di sini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril alaihissalam. Dan memang benar, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Dialah sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari tersebut ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris. Ada berapa baris? Ada 7 baris. Sesuai dengan malaikat yang menghuni masing-masing langit. Kalau ada 7 langit dan masing-masing langit itu ada penghuninya dari kalangan malaikat, maka di sini pun ada 7 barisan. Ya, barisan pertama adalah malaikat penghuni langit pertama. Di belakangnya malaikat penghuni langit kedua, ketiga dan seterusnya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanzilul malaikatu sama'id dunya fatuhitu bil khalqi. Malaikat langit dunia turun ketika itu dan mengelilingi makhluk. Malaikat mengelilingi makhluk. Jadi sofnya adalah lingkaran. Sofnya membentuk lingkaran, mengelilingi makhluk. Ainal mafar, makanya disebutkan ainal mafar. Tidak ada tempat untuk lari bagi manusia ketika itu, karena yang mengelilingi adalah malaikat. Barisan pertama, kata Nabi SAW, malaikat yang menghuni langit kedua, penghuni langit pertama. Tsumma ta'ti malaikatu tsaniyah taliha. Kemudian datang malaikat penghuni langit kedua, ya, berada di belakang barisan yang pertama, terus sampai barisan ke-7. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Mereka tidak akan berbicara, para malaikat dan semua makhluk tidak akan bisa berbicara, illa man adzina lahu rahman, kecuali yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ketika itu tidak akan berani berbicara kepada Allah, kecuali yang telah mendapatkan izin dari Allah. Disebutkan dalam surah Thaha, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari tersebut semua suara diam. Fala tasma'u, kau tidak akan mendengar kecuali hamsa, desisan nafas. Tidak akan mendengar suara, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan dia mengatakan perkataan yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar, hari yang sudah pasti terjadi. Di antara nama hari kiamat adalah al-yaum al-haq. Pada awal pembahasan atau pertemuan ketiga mungkin ya, kita telah membahas tentang nama-nama hari kiamat. Begitu banyaknya nama-nama hari kiamat, dan ini menunjukkan akan keagungan hari kiamat. Karena orang Arab
ya, ketika terhadap sesuatu yang mereka agungkan, mereka muliakan, mereka menamakannya dengan nama yang banyak. Nah, dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar, hari yang pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menginginkan untuk menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tempuh jalan. Barang siapa yang menginginkan menempuh jalan Islam, kita semua ini berada di jalan yang menuju kepada akhirat. Ya, jalan yang benar atau jalan yang salah? Jalan yang benar hanya satu, yaitu Islam. Inna dina indallah al-Islam. Jalan yang menyampaikan kita kepada ridha Allah, jalan yang menyampaikan kita kepada surga Allah, jalan yang menyampaikan kita kepada mafazah tadi hanya satu, yaitu Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari jalan selain Islam, yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima, dan dia pada hari kiamat minal khasirin, bukan termasuk orang yang menang, bukan termasuk orang yang beruntung, namun termasuk orang yang merugi. Ini jalan yang benar yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu. Adapun jalan yang salah, jalan yang sesat itu banyak. Nabi SAW pernah menggaris di hadapan para sahabatnya satu garis. Ada siratul mustaqim. Kata Nabi, ini adalah jalan yang lurus. Kemudian Nabi menggaris di antara jalan tersebut banyak garis. Wa hadhis subul, dan ini adalah jalan yang sesat. Pada tiap jalan ini ada syaitan yang menyuruh manusia ke dalamnya. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang menginginkan untuk menempuh jalan menuju Rabbnya, maka dia akan menempuh jalan tersebut, yaitu jalan keimanan. Ini ayat ini menunjukkan bahwasannya imannya seseorang itu adalah berdasarkan pilihannya, dan kufurnya seseorang itu juga berdasarkan pilihannya. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang menginginkan keimanan, silahkan dia beriman. Barang siapa yang menginginkan kekufuran, silahkan dia kufur. Jadi agama Islam adalah agama tidak ada paksaan di dalamnya. Yang ingin beriman silahkan beriman, yang ingin kufur silahkan kufur. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu berdasarkan pilihannya. Allah tidak memaksa. Ya, dan di sini banyak kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Manusia dalam masalah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengatakan manusia tidak memiliki kehendak. Manusia itu disetir seperti boneka. Kelompok ini dinamakan Al-Jabariyah. Ya, yang mengatakan manusia tidak memiliki kehendak. Kelompok yang kedua, dan ini kelompok yang sesat. Kelompok yang kedua, karena Allah berfirman di sini, "Faman syaa'a," barang siapa yang menginginkan, dia akan menempuh jalan kepada Allah. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengatakan tidak ada takdir. Semua yang terjadi itu karena kehendak manusia. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada takdir. Kelompok ini dinamakan Qadariyah, dan ini juga kelompok sesat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, adalah majusinya umat ini. Orang majusi adalah orang yang menyembah api, majusinya umat ini. Yang selamat adalah kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang mengatakan manusia memiliki kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tercapai atau tidak apa yang dikehendaki oleh manusia itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendakinya juga, maka apa yang dikehendaki manusia akan tercapai. Namun apabila Allah tidak menghendaki, maka yang dikehendaki manusia tidak akan tercapai. Kita datang ke masjid ini berdasarkan kehendak kita atau paksaan? Siapa yang dipaksa untuk datang ke sini? Semuanya datang karena kehendaknya. Ini menunjukkan
Tidak dipaksa, tidak disetir, ada kehendak. Namun kehendak kita ini bisa terwujud, kita bisa sampai datang ke masjid ini, bisa duduk di sini, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah juga menghendaki kita sampai ke sini, maka kita akan sampai dan kehendak kita terwujud. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya, bisa jadi kita di jalan jatuh, bukannya sampai ke masjid, tapi sampai ke rumah sakit. Ya, tapi kehendak ada, tapi kehendak kita tidak tercapai karena tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang selamat. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian memiliki kehendak, tidaklah kalian berkehendak kecuali ketika sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguhnya kami telah mengingatkan kalian azab yang dekat. Kami telah mengingatkan kalian tentang azab yang dekat. Apa azab yang dekat di sini? Azab hari kiamat. Ya. Azab, ulama tafsir mengatakan adzaban qariba, azab yang dekat adalah azab hari kiamat. Hari kiamat itu dekat. Walaupun 1000 tahun lagi atau 1 juta tahun lagi, tetap hari kiamat dekat. Karena semua yang akan datang itu dekat. Orang Arab mengatakan kullu ma huwa atin qarib. Apapun yang akan datang, walaupun jauh, walaupun lama, itu dekat. Ya, jadi hari kiamat walaupun mungkin 1000 tahun, 2000 atau 1 juta tahun, tetap dikatakan dekat. Adapun yang telah berlalu, walaupun kemarin itu jauh. Kenapa? Karena yang telah berlalu tidak akan kembali. Walaupun kemarin kejadiannya, tidak akan pernah kembali kepada kita. Makanya jauh. Adapun yang akan datang, walaupun lama, dikatakan dekat. Makanya hari kiamat dikatakan adzaban qariba, azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari tersebut semua manusia akan melihat apa yang dia perbuat, karena akan ditampakkan rapotnya, catatan amalannya akan ditampakkan semuanya. Amalan yang terkecil sampai amalan yang terbesar, semuanya akan melihat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir akan mengatakan ya laitani, alangkah baiknya aku ini menjadi tanah. Orang kafir, setiap orang kafir akan menginginkan, akan berangan-angan untuk menjadi tanah. Ini mengandung 3 kemungkinan. Apa makna alangkah baiknya aku menjadi tanah? Ya, kemungkinan pertama maknanya adalah alangkah baiknya aku ini tidak diciptakan, karena manusia asalnya dari tanah. Jadi alangkah baiknya aku menjadi tanah saja, tidak diciptakan. Ya, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, maknanya alangkah baiknya aku tidak dibangkitkan. Alangkah baiknya aku tidak dibangkitkan. Karena manusia ketika setelah mati di dunia, dia akan kembali ke tanah dan akan menjadi tanah kembali. Hancur menjadi tanah. Kemudian Allah bangkitkan manusia tadi itu dari perut bumi, dibangkitkan dari tanah, dibangkitkan kembali. Alangkah baiknya aku tidak dibangkitkan, aku berdiam saja di kuburanku. Kemungkinan ketiga adalah ketika orang kafir melihat semua binatang Allah musnahkan, Allah jadikan debu. Ya, sebelumnya Allah akan membangkitkan semua binatang. Allah akan mengkisos semua binatang. Binatang yang dahulu menzalimi binatang yang lain akan dikisos. Ini menunjukkan akan keadilan Allah. Makanya tidak ada satu kezaliman pun yang luput dari pengadilan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kezaliman pun, baik yang besar maupun yang kecil. Wala tasabanna annallaha ghafilun amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah itu lalai dari perbuatan orang yang zalim. Sekarang banyak orang yang zalim yang meninggal dalam keadaan banyak hak manusia yang dia rampas, yang dia ambil. Dia meninggalkan kezaliman yang banyak, belum ada balasan di dunia. Iya apa tidak? Banyak kezaliman yang seperti ini. Wala tahsabannallaha ghafilan
Kami sengaja menunda azab mereka sampai di hari yang mana semua mata terbelalak, yaitu hari kiamat. Ya, semuanya akan diadili. Tidak ada satu kezaliman pun yang luput. Bahkan kezaliman hewan yang tidak berakal. Ya, hewan dibangkitkan oleh Allah dan dikisos. Kemudian setelah semuanya dikisos, Allah menjadikan semuanya debu. Orang kafir ketika melihat ini, dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku menjadi debu sebagaimana hewan-hewan tersebut menjadi debu. Baik, kita selesai dari membahas surat An-Naba. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz, kalau kita di dunia bersahabat, apakah di akhirat kita nanti bisa bertemu lagi dengan sahabat kita yang di dunia? Ya, kalau dia mukmin, sahabat, ya kita hendaknya menjadikan sahabat itu dari kalangan orang beriman, teman dekat. Itu adalah orang beriman dan orang soleh. Ya, Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung teman dekatnya. Ya, kalau engkau ingin tahu agama seseorang, lihat teman dekatnya. Gak mungkin orang soleh itu berteman dengan pelaku maksiat. Itu gak mungkin, gak akan cocok. Ya, satunya ke masjid, satunya ke tempat maksiat. Selama jadi gak akan cocok. Makanya Nabi mengatakan agama seseorang itu tergantung dari temannya. Maka hendaknya kalian pilih teman, lihat teman kalian. Ya, makanya seorang mukmin hendaknya ketika dia memilih sahabat, pilihlah sahabat yang beriman, yang sama-sama beriman dan yang soleh. Kalau sahabat yang beriman, maka dia juga akan menjadi sahabat yang kelak di hari kiamat. Almarhum ma'aman ahab, kata Nabi SAW. Seseorang itu pada hari kiamat berserta dengan orang yang dia cintai. Maka cintailah Nabi SAW supaya kita bersama beliau kelak pada hari kiamat. Cintailah Abu Bakar, cintailah Umar, Utsman dan Ali supaya kita bersama dengan mereka pada hari kiamat. Kalau kita mencintai sahabat kita dan sama-sama beriman, kita akan bersama dia pada hari kiamat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.